Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita hari ini. Hari ini kita mau coba menyelami satu buku penting nih, Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Anda pasti sering ya bikin keputusan, tapi pernah nggak sih mikir gimana sih prosesnya di kepala kita? Kenapa kadang intuisi rasanya pas banget, tapi lain waktu kok malah salah gitu? Nah, bareng-bareng kita akan bongkar beberapa ide kunci dari buku ini, kita lihat cara kerja pikiran kita yang seringkali, wah, mengejutkan. Misinya apa? Ya, memahami jalan pintas mental kita dan bias-bias yang suka ngikutin. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Jadi, konsep inti buku ini tuh kita punya dua sistem berpikir. Sistem satu, ini yang cepat, otomatis, pakai intuisi, emosi, nggak perlu mikir keras, kayak langsung kenal teman atau nyetir di jalan sepi gitu lah. Betul. Nah, sistem 2 itu kebalikannya. Dia lambat, perlu usaha, analitis, logis. Anda pakai ini pas ngerjain soal matematika, atau bandingin dua barang, gitu kan? Yang seru, sistem 1 ini, dia tuh terus-terusan ngasih input ke sistem 2. Kayak kesan, intuisi, feeling, gitu. Dan seringnya sistem dua yang bisa dibilang agak males ini nerima aja gitu saran dari sistem satu. Contohnya itu loh, ilusi Muller-Lyer. Anda kan tahu sebenarnya garisnya sama panjang kalau diukur. Itu sistem dua. Tapi mata kita, atau lebih tepatnya persepsi kita, tetap aja ngelihatnya beda panjang. Nah, itu sistem satu lagi kerja. Jadi, biarpun kita tahu faktanya gimana, tetap aja sistem satu kayak menang gitu ya secara visual. Kuat banget ya intuisi otomatis ini. Iya, kuat banget. Dan kekuatan sistem 1 ini juga kelihatan pas kita ambil keputusan cepat pakai jalan pintas mental. Namanya heuristik. Ini efisiensi cepat, tapi ya itu kadang bisa bikin kita salah secara sistematis. Nah, itu yang disebut bias. Oke, heuristik dan bias. Salah satunya yang sering dibahas itu heuristik representativitas ya. Gimana tuh kerjanya? Jadi, kita ini cenderung menilai sesuatu itu mungkin atau enggak berdasarkan seberapa mirip sih dia sama gambaran atau stereotip di kepala kita. Ingat contoh Steve? Yang digambarin pemalu, rapi, kebanyakan nebaknya dia pustakawan. Padahal kita lupa data dasarnya. Lupa kalau secara jumlah petani pria itu jauh lebih banyak dari pustakawan pria. Kita malah fokus ke deskripsinya cocok sama stereotip pustakawan. Wah, iya juga ya. Jadi gampang banget kita ketipu sama stereotip, ngabain statistik yang ada. Nah, selain soal stereotip, ada lagi nih cara sistem satu ngekecoh kita soal seberapa sering sesuatu terjadi. Yaitu seberapa gampang kita ingat contohnya. Itu heuristik ketersediaan kan? Tepat sekali. Jadi kita nilai frekuensi sesuatu itu dari seberapa mudah contohnya muncul di kepala. Misalnya, coba pikir, banyakan mana kata bahasa Inggris awalan K atau yang huruf ketiganya K? Kan lebih gampang ingat kata awalan K ya. Jadi kita mikir itu lebih banyak. Padahal faktanya, yang huruf ketiga K itu lebih banyak loh. Ini juga yang bikin kita lebih takut sama katakanlah terorisme yang diberitain heboh di media. Padahal resiko dari penyakit biasa itu statistiknya jauh lebih tinggi. Tapi ya kurang tersedia aja di memori kita. Jadi gampangnya kita ingat sesuatu, itu ngebentuk persepsi kita soal seberapa sering itu terjadi. Ini ada hubungannya ya sama konsep apa yang Anda lihat adalah segalanya, Wishyati itu? Betul. Itu ngarah ke sana. What you see is all there is. Maksudnya, sistem satu itu kerjanya ya pakai info yang ada aja saat itu. Biarpun infonya terbatas. Terus, dia bikin cerita yang paling masuk akal dari info itu. Dan parahnya, dia kayak ngabaikin apa yang dia lihat tahu. Jadinya kita ngerasa yakin banget sama cerita itu, padahal dasarnya mungkin nggak lengkap. Timbul percaya diri yang berlebihan. Nah, karena ngerasa lihat segalanya itu, kita jadi ngerasa lebih ngerti soal dunia ini daripada kenyataannya ya. Ini yang ilusi pemahaman. Makanya kita gampang banget bikin cerita soal masa lalu. Seolah-olah udah ketebak dari dulu. Ah, saya udah tahu bakal gitu. Itu hindsight bias kan? Persis. Dan ilusi ini sering ditambah lagi sama efek halo. Pernah merhatiin nggak? Kalau kita suka satu hal dari seseorang, misalnya CEO karismatik tadi, kita jadi cenderung nilai aspek lain dari dia juga bagus. Padahal ya belum tentu ada buktinya. Pikiran kita emang lebih suka cerita yang simple, yang nyambung, daripada data yang abu-abu atau rumit. Oke. Geser dikit nih, kalau soal milih, apalagi yang ada resikonya, gimana buku ini ngejelasinnya?
ada teori prospek kan ya? Iya, teori prospek. Ini nunjukin kalau kita tuh nggak fokus ke hasil akhirnya nanti jadi kayak apa, tapi lebih ke, untung atau ruginya dari posisi kita sekarang. Titik referensi itu penting. Dan kuncinya di sini adalah aversi rugi atau loss aversion. Rasa sakit karena kehilangan katakanlah 100.000, itu rasanya lebih nyesek daripada senengnya dapat 100.000. Wah, menarik itu. Kenapa ya rasa sakit kehilangan lebih dominan gitu? Kayak udah bawaan ya. Dan ini ngaruh ke cara kita ambil resiko. Banget. Karena kita takut rugi ini, kita jadi cenderung hindari resiko kalau ada potensi untung. Mending untung pasti dikit daripada gambling bisa untung banyak tapi bisa rugi juga. Tapi sebaliknya, kalau kita udah pasti bakal rugi, kita malah jadi berani ambil resiko. Berharap bisa balik modal atau malah untung gitu. Terus satu lagi yang penting banget, cara pilihan itu disajikan, di-frame. Ah iya, framing effect. Gila ya, itu cara nyajinya aja bisa bikin pilihan kita beda total. Padahal intinya sama aja. Kayak bilang operasi itu 90% tingkat bertahan hidup. Itu kedengarannya jauh lebih oke daripada bilang 10% resiko kematian. Padahal ya informasinya persis sama. Pilihan kita jadi tergantung banget sama deskripsinya ya. Betul sekali. Preferensi kita itu ternyata nggak sekokoh yang kita kira. Gampang banget goyah sama cara penyajiannya. Jadi nih, setelah kita bongkar semua ini, apa ya intinya buat kita semua? Pikiran kita ini kan luar biasa ya, tapi ya ada celahnya juga. Sistem satu yang cepat itu ngasih intuisi, tapi ya rentan juga sama bias, kayak representativitas tadi, ketersediaan. Terus kita sering kelewat pede gara-gara ilusi pemahaman sama efek halo. Dan cara kita nimbang-nimbang pilihan itu, wah sangat dipengaruhi titik awal kita, rasa takut rugi tadi, sama gimana pilihan itu dibingkai. Sadar sama proses-proses ini, itu langkah pertama yang penting banget sih. Supaya kita bisa mikir lebih jernih, bikin keputusan yang lebih baik lah. Bukan berarti intuisi itu jelek ya, tapi lebih tahu kapan mesti waspada, kapan mesti aktifin sistem 2. Oke, nah sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Pikirin satu keputusan penting yang belum lama ini Anda buat. Bisa nggak nangkep kapan sistem satu Anda lagi kerja keras? Ada nggak bias-bias tadi? Mungkin representativitas, ketersediaan, atau efek framing yang nyelip tanpa Anda sadar waktu itu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.